Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya mendapati sebuah hadis yang mirip disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Bunyinya seperti ini sahabat, matan hadisnya. Ya ayyuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lang tadillu kitaballahi wa ijrati ahla baiti. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalimu, mewarisimu, sesuatu yang jika kamu mengambilnya, maka kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitaballahi, yaitu kitab Allah. Al-Quran maksudnya ya. Kemudian wa ijrati dan trahku, keturunanku, ahla baiti, yaitu ahlu baitku. Nah, pemahaman di sini mungkin yang Habib Taufik ambil kemudian membuat sebuah keputusan yang sangat fatal sekali ketika beliau mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti habaib, maka tersesat. Nah ini tentu harus dikonfirmasi ulang beliau itu. Dan secara pemahaman tentu saya sangat tidak mengikuti pendapat yang seperti itu, sahabat ya. Karena kalau kita baca di dalam syarah hadis ini, seperti dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Sunan Turmudi, ini itsroti ahla baiti, di situ tidak diartikan sebagai habaib, bukan. Ya di samping habaib itu apakah benar nyambungnya kepada Nabi atau bukan, akan tetapi maksudnya itu bukan keturunan Nabi yang ila yaumil kiamah. Bukan itu maksudnya. Apa itu? Tetapi yang dimaksud adalah setidaknya ada dua pendapat yang sangat kuat. Selain daripada kitab Tuhfatul Ahwadhi, kitab yang lain juga menyatakan bahwa setidaknya ada pendapat yang sangat kuat mengenai pemaknaan itsroti ahla baiti. Yang pertama yaitu itsroti ahla baiti maksudnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi dalam artian keluarga yang menyaksikan hidup beliau, baginda Nabi, dan mengikuti Nabi. Ya, jadi keluarga dalam artian yang menyaksikan hidup beliau dan mengikuti beliau. Kalau Abu Jahal jelas tidak. Kan seperti itu, sahabat. Lah, kemudian itu nanti seperti siapa ya? Seperti istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Kemudian ada Sayyiduna Ali, ada Sayyiduna Fatimah Zahra. Kemudian ada Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain. Itu yang dimaksud Ahlu Baiti dalam versi pertama. Kemudian yang kedua, ada pemaknaan yang kita memiliki kesempatan, sahabat. Yaitu apa? Mengikuti keluarga Nabi dalam artian yaitu semua ulama yang berpegang teguh kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini sebagaimana hadis al-ulama innal ulama warasatul anbiya. Itu sudah masyhur sekali ya bahwasanya pewaris para nabi, pewaris para nabi adalah ya ulama itu. Maka ketika kita mengikuti satu pemahaman yang disampaikan oleh Habib Taufik di sini, jelas ini kaedahnya ini yang tidak ada sambungannya. Coba gini sahabat, kalau misalkan kita mengikuti apa yang dipahami oleh Habib Taufik, kalau tidak mengikuti habaib, tetapi mengikuti Al-Quran, atau sebaliknya kita mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti habaib, itu katanya tersesat. Kalau kita misalkan pandang secara sederhana saja, yang namanya habaib ini kan ya manusia biasa. Terlepas dari
beliau semuanya itu keturunan Nabi atau tidak, sahabat ya. Tapi ini kita berbicara di dalam konteks tatanan keilmuan, pemahaman, dan juga pola berpikir. Kalau misalkan ijroti ahla baiti kita artikan sebagai para habaib. Ketika kita tidak mengikuti habaib, kemudian kita tersesat, maka ini yang menjadi kejanggalan adalah satu kepastian bahwa habaib itu bukanlah orang yang maksum seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu, ketika mereka sedang melakukan kemaksiatan, apakah kira-kira itu patut untuk ditiru? Apakah ketika kita tidak mengikuti habaib itu malah justru kita yang tersesat? Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti itu kan ya perlu dikonfirmasikan juga. Ya jangan kemudian kita ambil mentah-mentah, kalau tidak ikut habaib ya berarti tersesat. Kan tidak bisa seperti itu. Karena habaib ini kan berbicara mengenai status keturunan Nabi atau bukan, kan seperti itu. Toh pada faktanya ada juga keturunan Nabi itu yang dari habaib ya, mohon maaf. Dari habaib. Ini kita bicara konteksnya sekali lagi keluar dari apakah sahabat ini percaya atau tidak mereka keturunan Nabi ya. Faktanya itu ada satu habaib yang jelas-jelas itu dia malah bukan hanya sesat, tapi memang sudah keluar dari Islam. Kalau sesat kan masih agak mending ya sahabat ya. Jadi statusnya ini masih Islam. Itu sesat yang ya kalau masih Islam itu ya agak mending lah begitu ya saya katakan. Tapi naudzubillah min dzalik jangan sampai kita ini tersesat. Ada satu habaib yang dia itu justru tidak hanya sesat tetapi dia adalah orang yang non-Islam. Naudzubillah min dzalik. Dia menjadi seorang pendeta. Nah, ini sosoknya sahabat. Nah, kalau kita mengikuti ini, masa iya kita tidak tersesat kan seperti itu. Maka ketika kata-kata yang dilontarkan oleh Habib Taufik di situ, kamu mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti habaib. Nah, maka kata-kata itu ya tidak bisa dibenarkan sama sekali. Itu poinnya kok di situ, sahabat ya. Karena ini masalah nasab. Dan sekali lagi, dalam permasalahan ini, jelas Habib Taufik ini, apa yang beliau sampaikan, ya sudah keterlaluan seperti itu, sahabat ya. Ini sudah menyesatkan orang. Ya, kalau sahabat menganggap ini sebuah doktrin yang sesat, ya silahkan. Tetapi kalau bagi saya, mungkin Habib Taufik belum begitu memahami dengan detail apa maksud daripada ijroti ahla baiti. Begitu sahabat, karena di luar sana saya sudah melihat banyak sekali yang mengatakan, oh Taufik ini banyak sekali sahabat. Seperti itu, sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.